bahas kupas tuntas soal diagram lingkaran. Jadi semua tipe akan dibahas di sini secara tuntas. Nah, ini soal nomor 1 kita akan kerjakan. Terus level-level soal yang bagaimana kita akan analisis dari sini. Kita akan jabarkan kira-kira tipe soal yang akan muncul seperti itu dari soal nomor 1 ini. Nah, ini diagram berikut ini menggambarkan mata pelajaran yang paling digemari siswa. Jika banyak siswa dalam kelas 48 orang, maka banyak siswa yang gemar IPA adalah. Nah, ini 48 orang, ini kuncinya adalah semua siswa ya. Nah, jadi kita cari tahu dulu ini karena dalam bentuk derajat. Ini siku-siku, artinya kalau di derajat itu adalah 90 derajat siku-siku. Nah, kita isi dulu sini 90 derajat. Kita cari tahu IPA-nya ini ada berapa sih. Oke, berarti ingat total. Nah, ini karena pakai derajat berarti total dalam lingkaran ada 360. Kalau dia biasanya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak pakai derajat dia pakai persen. Kalau persen itu adalah totalnya 100 ya anak-anak. Nah, langsung saja untuk IPA. Jadi berapa derajat sih IPA-nya? Jadi IPA-nya ini berarti kita cari tahu 360 derajat dikurang. Jadi bahasa Indonesianya adalah 90 derajat dikurang 170 derajat dikurang 55 derajat. Nah, ini totalnya adalah IPA-nya adalah 45 derajat. Oke. Nah, dari sini kita dengan mudah kita mencari tahu yang gemar IPA ya. Jadi yang gemar IPA berarti kita pakai yang gemar IPA berapa sih derajat IPA-nya? Yang derajat IPA kan 45 derajat dibagi. Nah, ini biasanya sering bingung di sini. Penyebutnya mau pakai apa sih gitu. Nah, tergantung yang diketahui di sini. Pengalinya di sini adalah jumlah seluruh siswa. Berarti penyebutnya kita pakai 360 derajat. Karena pengalinya adalah seluruh siswanya. Oke. 48 orang di sini. Nah, kalau dia yang diketahui adalah matematik. Nah, pengalinya ini misalnya, jika banyak siswa dalam kelas itu adalah jika banyak siswa yang gemar matematika adalah 48, berarti penyebutnya jangan pakai 360. Ini jangan pakai 360, tapi pakai derajat dari matematik. Itu aja yang menjadi penekanannya sebenarnya. Ini kita akan bahas tuntas di sini. Nah, dari sini bisa kita dapatkan, jadi tinggal disederhanakan saja ya. Jadi ini kita coret. Nah, sama-sama bagi 45. Yang ini 1/360 bagi 45 adalah 8 dikali 48. Nah, tinggal dibagi aja, jawabannya 6 siswa ya, 6 orang. Nah, jadi jelas ini ya, 6 orang. Oke. Nah, selanjutnya coba kita akan cari di sini. Nah, ini udah terjawab sebenarnya. Sudah terjawab, jawabannya 6 anak. Nah, sekarang bagaimana kalau kita cari yang bahasa Indonesia? Ada berapa? Jadi yang gemar bahasa Indonesia, yang gemar bahasa Indo. Oke, nah dengan mudah kita bisa temukan di sana 90 derajat. 90 derajat per 360 derajat. Nah, karena di sini pengalinya adalah seluruh siswa ya. 48 siswa orang. Nah, sama dengan kita sederhanakan 90 ini adalah 1/4 dikali 48 orang sama dengan, jadi 48 bagi 4 sama dengan 12 orang atau 12 anak. Oke. Nah, jadi jelas ya. Nah, ini sudah terjawab. Nah, kadang di soal ini tidak diketahui. Dia tidak diketahui di sini. Misalnya seluruh siswa tidak diketahui. Ini seluruh siswa tidak diketahui yang 48. Jadi kita akan gambarkan soalnya di sini misalnya ya, sama persis diagramnya lingkarannya, cuma yang diketahui. Jadi misal yang diketahui adalah yang gemar ini. Misalnya yang diketahui yang gemar IPA ya, diketahui yang gemar IPA sesuai data ya, gemar IPA-nya adalah 6 orang. Pertanyaannya adalah berapa yang gemar
bahasa Indo. Nah, ini kuncinya sudah kita kerjakan ke 12 ya. Nanti cocok nggak gitu ya. Yang gemar bahasa Indonesia ada berapa? Nah, ini yang akan kita cari. Oke. Nah, sekarang biasanya kesalahan yang sering terjadi ya, biasanya seperti ini. Orang yang bahasa Indo, ini yang gemar bahasa Indo ya. Yang gemar bahasa Indo sama dengan biasanya orang kerjain seperti ini dia. Bahasa Indonesia kan 90%, 90 derajat di sana. 90 derajat per 360 derajat dikali 6 seperti itu. Coba perhatikan di sini. Ini kebanyakan siswa sering kita temui seperti ini. Nah, jelas-jelas di sini pengalinya adalah ini milik gemar IPA. Jadi harusnya apa? 360 ini harus pakai derajat dari yang IPA. Itu aja kuncinya sebenarnya. Jadi harusnya yang gemar bahasa Indo ya, yang gemar bahasa Indo, bahasa Indonesia sama dengan persentasenya berarti 90 derajat per. Nah, ini kita mau isi di sini. Nah, karena yang diketahui adalah 6 orang ini, pengalinya 6 orang adalah gemar IPA, kita cari tahu di sini gemar IPA-nya berapa derajat. Nah, di dalam soal kan 45 derajat. Berarti di penyebutnya harus pakai 45. Nah, seperti itu. Jadi ini pakai 45 derajat. Oke. Jadi ini sederhanakan, kan bisa dibagi ya di 2 kali 6 sehingga hasilnya 12 orang. Nah, ini yang jadi kuncinya ya. Nah, sama ya. Seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu sudah bisa diatasi di sini ya. Atau pakai apa? Dasarnya pakai aja perbandingan ya. Jadi saya akan temukan perbandingannya. Jadi yang gemar IPA kalau yang di atas ini pakai aja perbandingan, berarti yang gemar IPA berbanding gemar bahasa Indo. Nah, ini sama dengan derajat IPA berbanding derajat bahasa Indo. Nah, ini dasarnya. Nah, ini pakai hukum perbandingan aja sebenarnya untuk menjawab soal di sana. Jadi biar nggak salah konsep ya. Jadi jelas ya, tinggal ganti-ganti aja kali silang, nanti akhirnya akan dapat seperti itu gitu loh. Nah, yang gemar IPA tadi kan diketahui nggak? Diketahui ya, yang gemar IPA ini 6 orang. Di 6 per. Nah, yang gemar bahasa Indonesia kita sebut aja X ya, sama dengan yang derajat IPA-nya adalah 45 derajat per bahasa Indonesianya 90 derajat. Oke, kita sederhanakan di sini, sama-sama bagi 45, di sini 1, di sini 2. Kalikan silang sekarang ya. X kali 1 ya. X dikali 1 sama dengan 6 dikali 2. Jadi X sama dengan 12 orang. Jadi jelas ya. Sudah terkupas tuntas di sini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini kita kupas tuntas juga. Diagram di bawah ini menunjukkan pelajaran yang paling disukai siswa di suatu kelas. Jika siswa yang menyukai matematika 40 orang, maka perbandingan banyak siswa yang menyukai IPA dan bahasa Indonesia. Oke. IPA dan bahasa Indonesia. Sekarang kita cari tahu dulu. Nah, ini sama, pakai derajat juga. Jadi di sini harus kita cari tahu dulu, ini udah jelas-jelas 90 derajat ya. Kita cari tahu IPA-nya ada berapa derajat. Tadi IPA sama dengan berapa derajat dia ya? Berarti 360 derajat dikurang 90 derajat dikurang 110 derajat dikurang 60 derajat dikurang 80 derajat. Kalau dihitung-hitung ini hasilnya adalah 20 derajat. Oke, jelas ya. Nah, di sini efektivitas dalam menjawab soal ya. Karena di sini yang ditanyakan ada perbandingan nih, semacam perbandingan IPA dengan bahasa Indonesia.
Jadi kita nggak perlu kita mencari IPA-nya berapa, bahasa Indonesianya berapa. Cukup dengan derajatnya aja kita bandingkan ya. Berarti IPA berbanding bahasa Indo. Nah, kita bandingkan saja derajatnya. Jadi IPA-nya 20 derajat berbanding. Jadi bahasa Indonya adalah 60 derajat. Jadi sudah terjawab sebenarnya nih. 1 berbanding 3. Ya, 1 banding 3 sudah terjawab. Nah, kok bisa seperti ini? Apa kita nggak perlu cari berapa banyak IPA, berapa banyak bahasa Indonesianya? Nah, lain halnya ya. Jadi lain halnya kalau yang ditanyakan adalah misalnya jumlah siswa yang menyukai IPA dan bahasa Indonesia. Nah, kalau seperti ini masing-masing sah kita cari, karena nggak mungkin kita perbandingannya dijumlahin ya. Jadi kalau seperti ini berarti kita harus cari tahu. Nah, ini yang diketahui ya. Yang diketahui adalah ini yang sudah kita bahas. Ini 40 ini adalah milik matematika. Oke. Berarti untuk mencari IPA, jadi yang menyukai IPA ya. Menyukai IPA sama dengan derajat IPA-nya berapa? Udah dicari dari 20 derajat per. Nah, ini perhatikan pengalinya apa? Karena pengalinya adalah 40. 40 ini yang menyukai matematika. Kita lihat MTK-nya. Nah, ini derajatnya adalah 80. Berarti penyebutnya kita pakai 80 derajat. Sama dengan, kita sederhanakan di sini ya. Nah, ini dengan ini kita sederhanakan. Berarti hasilnya berapa? Ini 2, ini 1. Jadinya 20 bagi 2 hasilnya 10. Jadi 10 siswa. Nah, sekarang kita akan cari yang gemar bahasa Indo atau yang menyukai. Kita cari menyukai bahasa Indo. Sama dengan bahasa Indo berapa tadi? Bahasa Indonesia 60 ya. Ini ya. Jadi 60 derajat. Nah, sesuai di soal. 60 derajat per. Nah, kembali lagi karena ini 40 pengalinya MTK. Jadi pakai 80 derajat milik MTK-nya. Oke, jelas ya. Jadi kita sederhanakan aja ini. Oke, sederhanakan jadinya ini 2, 60 bagi 2 adalah 30 siswa. Oke, ini sah kita cari masing-masing. Jadi jumlahnya adalah jumlah total yang gemar IPA plus BI Indo adalah 10 ditambah 30 sama dengan 40 siswa. Jadi jelas ya. Saat kapan kita pakai perbandingan langsung, saat kapan kita cari masing-masing. Oke. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Oke. Diagram lingkaran di samping menunjukkan data menurut sepeda motor selama 4 bulan di muncul bursa motor. Jika banyak motor yang terjual pada bulan Januari 48 unit, maka banyak penjualan. Nah, ini lihat Januari. Ya, ini kembali lagi bukan seluruhnya diketahui ya. Maka banyak penjualan sepeda motor di bulan April. Oke. Di bulan April kita cari tahu nih. Ini pakai persen ya. Pas sekali berarti tadi derajat-derajat aja. Kita cari Aprilnya. April berapa derajat, berapa persen? Oke, kita cari berarti 100 dikurang 30 dikurang 20 dikurang 15. Jadi totalnya ada berapa? Aprilnya 70, 50 berarti 35%. Oke, jelas ya. Sekarang tinggal cari aja. Jadi yang bulan Aprilnya, pertanyaannya di sini penjualan April. Oke, penjualan April. Jualan April sama dengan 35%. Ingat per. Nah, tergantung, jangan pakai 100%.
kita pakai 100% di bawahnya apabila total penjualan semua dari Januari, Februari, Maret, April diketahui. Sementara yang di sini yang diketahui adalah bulan Januari ya. Jadi bulan Januari di sini diketahui. Nah, maka pakai Januari di sini 15 ya. 15% kita kalikan dengan 48. Oke, kita sederhanakan ya. 35 sama-sama bagi 5 ya. Di 7/3. Oke, persennya hilang kali 48. Kita coret 48 bagi 3 berapa? 16 ya. 7 kali 16 sama dengan berapa? 7 kali 16 112 unit. Oke, jelas sekali. Nah, sekian belajar kupas tuntas dari diagram lingkaran. Nantikan materi-materi yang lainnya ya. Selamat berjuang.